Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya, sobat. Hari ini Opa mau jalan lumayan agak panjang dan di beberapa kota. Opa mau melakukan hal yang tidak umum dalam kalian mungkin nggak pernah ngelihat Opa melakukan hal ini. Yang penasaran ikutin Opa aja terus ya. Bertemu satu legenda dari komunitas ini di Tegal. Beliau adalah, saya melamar jadi murid ya kalau ini ya. Karena saya dari 0 ke 1, Opa dari 0 ke 1, jadi memang ada kata-kata orang bijak gini Koyun, belajarlah dari guru-guru yang terbaik. Saya hari ini datang silaturahmi ke Koyun untuk belajar tentang dunia merpati. Kalau selama masih bisa ya, saya pasti dukunglah ya. Terima kasih banyak Koyun. Ini luar biasa. Ini satu bangunan ini didedikasikan untuk merpati ya Koyun. Ya, khusus memang ini keinginan dari dulu apa? Luar biasa. Saya pengen bikin satu bangunan penuh Luar biasa. burung merpati. Merinding. Merinding. Luar biasa. Ini dedikasi sobat. Ini namanya dedikasi. Sesuatu yang benar-benar dikerjakan dengan sepenuh hati. Oh ya, ada yang menarik di sini. Ini filosofi yang paling penting di padi pun, dimanapun kita bekerja ya, profesi apapun, selama the only way to do great work is to love what you do. Satu-satunya cara untuk mengerjakan pekerjaan yang besar, pekerjaan yang hebat adalah mencintai Pekerjaannya. apa yang kita kerjakan. Iya. Do what you love what you do. Sing what you feel what you sing. Mantap. Oke. Oke. Alhamdulillah sudah sampai di sini. Iya. Dan ketemu Koyun ini kehormatan buat saya sebagai pembelajar lah, orang yang baru belajar. Koyun ngasih waktunya, sempat kita berhubungan dan mau ngasih waktunya untuk memberi ilmu kepada Opa yang benar-benar baru belajar dan ingin lebih tahu dalam ya tentang dunia merpati. Saya juga banggaan bagi saya bisa didatengin tokoh seperti Mas Fadli ya, luar biasa. Bisa datang ke kandang saya itu nggak pernah terpikirkan sebelumnya ya. Jadi saya mungkin cerita sedikit. Jadi saya akhirnya jadi jatuh cinta ya karena memang 1,5 tahun ini kita kan akhirnya orang-orang ya, termasuk musisi juga kembali ke hobi-hobi yang ada di masa kecilnya ya. Dan yang menarik karena saya berhubungan dengan teman-teman, akhirnya teman-teman sahabat-sahabat saya ini mengenalkan saya dengan dunia merpati, khususnya kolong ya, merpati kolongan. Tapi saya pengen belajar sama master-masternya di mana saya bisa. Oh, kamu harus ke Tegal katanya. Ke Tegal dan ke Pekalongan. Itu memang home of the brave-nya di sana. Akhirnya ya cari tahu tentang Koyun dan sempat lihat-lihat di beberapa channel YouTube ya. Hobi yang namanya hobi ya harus membuat kita senang. Betul. Jangan kita termakan oleh nafsu, nanti bukannya hobi yang kita dapat, stres. Betul. Itu yang paling dihindari. Ya. Semoga bisa nyaman di dunia ini ya. Memang hobi kita ini yang merpati ini awalnya memang terkesan hobi murahan ya. Hobi deso itu istilahnya ya. Orang pikirnya gitu ya. Orang pikirnya, kamu nggak kerja cuma main aja, tapi dengan makin kesini ternyata menjadi salah satu hobi yang dipandang ya di Indonesia ya. Apalagi nilainya mencapai angka miliaran. Iya.
Ya. Gitu. Jadi kita pun terus berjuang biar makin hebat lagi. Nah, ini senang banget kedatangan Mas Fadli ya. Dengan adanya Mas Fadli ini pasti bisa ini membantu apa ya, kita makin meriah, makin besar, makin megah hobinya itu. Wah, luar biasa dah ya. Amin. Mudah-mudahan ya saya masuk juga bisa dapat bimbingan dari Koyun dan sahabat-sahabat yang lain biar saya juga bisa lebih lebih tertib lah belajarnya ya. Tidak distraksinya banyak. Koyun sudah kurang lebih dari sebelumnya dari ayah ya saya. Dari ayah saya ya, dari ayah saya. Jadi saya diajak main ke Kolongan itu 85 berarti. Tahun 85. Tahun 85. Tahun saya 85. Tahun 85. Memang kebetulan papa saya ya sama temennya itu memang pendiri Kolongan ini. Pendiri Kolongan di Indonesia. Dia kan mainnya tanpa kolongan ya, cuma rumahan aja ya. Terus sama temennya juga, gimana kalau kita bikin sebuah permainan burung dara api yang bisa masuk ke lobang. Itu luar biasa. Itu yang membuat saya jatuh hati sama Merpati Kolongan. Itu big idea. Idenya luar biasa. Itu ide jenius. Ya. Dulu itu waktu zaman papa saya main, saya SMA aja ya, sekitar tahun 96-an. Itu hadiah terbesar ya, 1 tahun sekali Bupati Cup Brebes itu Cup. Hadiahnya hanya TV 14 inch. Oke. Waktu itu tahun 96. Iya, yang keren kan Digitech Ninja tuh. Oke. Nah, itu di zaman itu Digitech Ninja. Nggak nyangka sekarang hadiahnya bisa sampai ratusan juta, sampai setengah miliar. Sampai setengah miliar. Luar biasa. Kalau harga merpati dulu paling 7.000 perak ya, 10.000 perak. Sekarang bisa menyentuh angka miliar itu. Angka miliaran itu. Dan komunitas merpati harus berterima kasih kepada papanya Koyun ya. Itu ada satu hal yang menarik. Saya orang baru masuk di luar, satu hal yang sempat saya lihat, wow, ini ada merpati. Biasanya kan kita tahu merpati pos, merpati balap ya. Ini ada merpati yang akrobatik. Jadi dilepas dari jarak tertentu, naik dan masuk di dalam, harus masuk kolong dan turun, dan beda waktunya ada bahkan sepersekian detik, hampir seperti detik ya. Seperti F1, seperti itu benar-benar di situ ya. Itu luar biasa ya, saya bilang ini baru jadi yang membangun passionnya orang-orang karena ada skill, ada mentalitas, ada stabilitas, ada banyak hal yang harus dikembangkan. Kita lihat-lihat, saya kan ini mau ajak room tour, ya saya juga tadi baru mau nawarin Mas Fadli, barangkali pengen lihat-lihat ke ruangan-ruangan burung. Ini sengaja desainnya saya bikin seperti kamar kos-kosan. Iya. Per ruangan. Ini orang pikir ini mewah banget untuk kandang dibandingkan kandang opa di rumahnya masih ya namanya pemula ya. Ini luar biasa. Jadi satu bangunan didedikasikan untuk merpati dan semuanya dirawat dengan pakai hati ya. Ya, dirawat sungguh-sungguh. Saya juga gembleng karyawan saya ya kan dengan training dulu sampai semuanya bisa, lalu kita sebagai satu kesatuan ya dalam tim itu, teamwork yang bisa mendukung saya hingga sampai sekarang ini. Jadi satu tim yang kompak harus solid, itu syarat utama ya untuk kita bisa mendapatkan prestasi, itu salah satunya. Nanti kita lanjut lagi, Opa mau jalan-jalan dan sekalian kata sahabat saya ini di sini ada Home of the Legends. Ya. Jadi Home of the Legends itu legenda-legenda merpatinya Koyun yang veteran. Ya, salah satunya adalah Sapu Angin. Apa mau jadi ini kesan pertama bertemu dengan sang legenda ya, Sapu Angin. Boleh, ayo silakan. Terima kasih banyak. Ini
pahlawan ya, hero, Pahlawan. ya, yang ikut membesarkan nama saya. Oh. Ini veteran-veteran, legenda-legenda Merpati Indonesia, Merpati Kelong Indonesia. Ini kebetulan pas nongkrong di depan. Ini sapu angin Ya, ya. ini sapu angin. Ini gagah banget. Benar-benar. Usianya Februari nanti 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun, tapi dia masih kelihatan kayak burung muda. Iya, benar. Kayak burung paling 6 tahun nih ya. Dan ototnya gitu kokoh banget. Memang. Ini Dia 16 tahun ya kok ya? 16 tahun. Wow. Dia awalnya waktu 2 tahun lalu ya masih jadi apa ya? Rekornya dia 60 kali juara ya. 60 kali selama juara. dia bertanding. Tapi kemudian saya dengar berita berikutnya ternyata rekornya dia kalah oleh cicitnya sendiri. Cicitnya Ada sendiri. di Jambi. Kurang lebih waktu itu sekitar 70 ke atas juaranya. 70 kali Ya. lebih ya. Dari cicitnya sendiri warnanya pun sama seperti ini. Warnanya pun sama. Luar biasa itu yang di Jambi itu ya. Namanya juga mirip-mirip, dikasih nama Senangin. Senangin ya. Ini betul lah kalau Senangin itu ya, padahal berasal dari burung yang saya lelang, nilainya pun juga terbilang murah ya, relatif murah. Hanya coba Opa Fadli tebak nilainya berapa? Senangin ya. Ya. Itu Standar dilepas lelang waktu sudah jadi player atau bahan waktu itu? PI. Kira-kira Bahan, nilainya berapa perkiraannya tebak-tebakan? Perkiraan sekitar 25, 30. 1/10-nya hanya 2.200.000. 2.200.000. Iya. Dan dia jadi legenda di Jambi ya. Jadi legenda Wow. di sana. Jadi kita nggak pernah, ini yang ajaib ya. Ko, ya. Ajaib, benar-benar. Saya ngobrol-ngobrol tentang ya di komunitas Merpati ini ada hal yang seru ya. Kadang-kadang kita pikir ini biasa, ternyata justru itu yang jadi tolak ukur materi bukan persoalan. Bukan di sini persoalan. ya. Karena kita main Merpati yang memang penuh rintangan tertinggi. Itu ya, akrobatik. itu yang Mau pegang burungnya? Boleh, Terbangin. saya deg-degan. Papa deg-degan, guys. Wih. Ini dia. Ya, angin. Kamu ketemu artis mana aja nih, hebat, luar biasa. Silakan pegang. Ini saya yang gemetar pegang legenda. Iya. Pegangnya harus santai, karena kita megang itu sambil mengeluarkan Pakai rasa, energi ya. Saya ini benar-benar baru banget mulai. Ini sapu angin. Dan saya kayak Kurang santai, kurang santai. Gemeter saya. Memang energi kita nyetrum Opa memang ke burung ini memang dia tahu kan beda kan yang Iya. pegang Opa Iya. sama saya. Nah dia santai. Langsung Ya, kita tenang memang dia. apa ya berikan energi kita. Nah, kalau mungkin tadi Opa mungkin ada perasaan takut lepas atau Iya. grogi gitu dia berasa. Dia juga Nah. dia rasa kenyamanannya juga ya, Nyaman, tangan yang itu biasa. dia. Iya, megang legend. Gimana, Jun? Ngin. Ini yang sebelah sini anaknya. Cuma ada legend di sini 2 yang udah meninggal ya. Memang di situ nanti bisa kita lihat pusakanya. Ya. Pusakanya yang tadi ada saya lihat. Ada itu si Bom Bom. dan Nasaret. Kalau Nasaret sendiri cucunya sapu angin itu burung yang apa ya? Yang Cerdas. terbentuk di kayalan saya. Oke. Burung dengan kecepatan terbang yang luar biasa, dia mimpin dan kecepatan turunnya itu luar biasa. Semua yang Burung ada hayalan dalam saya. imajinasinya Burung Koyan hayalan itu. saya, iya. Wow. Dan kalau Bom sendiri itu
berarti cucu dari adiknya Sapuangin. Cucu dari adik Ya, saya. dia juga sekarang dia udah legend ya, menjuarai di 9 kolongan nasional. Dia sampai ke Jakarta waktu itu di Pondok Rangon. Di Pondok Rangon. Iya. Ternyata sekarang sudah ada di dalam pusara, udah tenang dia di surga, udah amin. Amin, amin. Ini dapat apa ya? Ya kebayang kalau kita jadi seorang pemula terus ketemu sama legenda, dan senang, bahagia karena yang pasti senang banget karena ada waktu yang karena bukan waktu yang pendek ya, Koyun, untuk mengenal karakter sahabat kita, merpati sahabat kita. Iya. Ya memang kita kenali mereka dengan hati. Dengan hati. Ya. Yang namanya makhluk hidup semua pasti ada feel ya antara satu sama lain. Ada bondingnya, ada. Ini Opa saya kasih tahu, ini anaknya Sapuangin. Ini anaknya Iya, ini namanya Sampar Angin. Sampar Angin. Iya. Malah lebih kelihatan tua anaknya ya. Iya. Tapi agresif anaknya ya. Iya. Kalau ini kira-kira Sampar Angin usianya Dia sekarang di usia 12 tahun. kurang lebih 12 tahun. Yang Sampar Angin. Iya, Sampar Angin dia. Gagah tapi. Memang formnya dia lebih gagah ya daripada Gagah. bapaknya. Iya, gagah berotot. Gitu. Tapi sobat padi pasti belum tahu, saya kasih tahu bahwa Koyun ini adalah pemilik dari tim Baron, dan tim Baron itu salah satu tim yang sudah legenda di Indonesia. Ya sobat, akhirnya Opa sampai di satu lapak legendaris namanya Lapak Fadel. Kalau kalian pengen tahu lebih dalam, kalian bisa dapat di source di channel-channel YouTube tentang merpati. Ini lapak yang bersejarah untuk merpati kolong bebas ya. Ini latihan untuk piikan. Piikan itu jadi anak-anak yang mau dilatih untuk jadi player. Enak banget anunya. Tapi segitu masih pelan, Masih belum kenceng ya. gimana kalau yang saya kebayang gimana ngelihat langsung Kalau di lomba-lomba jagoan nasional dia, itu player-playernya. kecepatannya lebih gila-gila lagi. Ini baru dilatih untuk jadi player. Kebayang gimana playernya. Karena ini benar-benar pertama kalinya ngelihat langsung. Biasanya kan ya pendek-pendek lah. Burung-burung. Pendek-pendek dan pelan yang memang pelatih memang mana? banyak fokus ke Pelatih yang untuk breeding ya. Jadi ini Ya, burung-burung pengalaman lama yang tidak terlupakan. Iya. Aku gemetar ya. Ya, Lepek megangnya begini. iya. Sorry. Maaf. Di sini apa? Iya, Pegang tangannya begini. Maaf. tangan kanan. Nah, Ini masalah orang kidal. oh, tangan kiri ya? Iya, aku kidal. Maaf ya. Dari sini. Ini masuk, benar. Masuk ke dalam. Cengkerem pakai jempol. Nah, betul. Ya, Nah, udah kelihatan. ini saya gerakin, Iya, gerasin gerakin aja ya. Mana? Lagi nungguin. Ini lagi sampai dulu. Belakang lagi, John. Mundur lagi, John. Ayo, John. 1. Ayo, Opa. Lepek. Nah,
Nah. Bisa. Dapat nggak? Dapat nggak? Lagi. Lagi. Satu, dua, tiga. Nah, kan? Harus santai. Iya, lagi. Kurang santai ya? Iya. Masih. Santai. Jadi saya sebenarnya gitu aja ya. Digeletak dulu biar tahu. Kita kasih tahu burung ini kita di sini nih yang pegang Iya. cewek kamu nih. Gini Kan? dulu, Ya. Dikasih geber dulu. Ya. Sekali. geber Nanti sekali. kalau dia udah terbang, nanti tinggal landingnya. Nah, kita geber dulu sekali. Geber dulu sekali. Yuk, geber. Nah, udah, kita tunggu. Ayo, panggil. Nah, itu bisa. Oke. Mulai. Dia nggak ngenalin karena kaosnya. Oh, Biasa kaosnya ya. hijau terus hitam. Oh. Bukan. Harus dia lihat warna. Iya. Nah, lagi boleh? Boleh terakhir. Boleh. Oh, Mas Riki sekali. Ayo. Bebas satu aja. Ini belajar tata cara pegangnya, semuanya itu benar-benar ada adabnya, ada caranya, dan perasaan kita harus benar-benar tenang ya. Relax, harus Relax, relax. oke. Ayo. One more try ya. Turunin. Nah, Oke. Jadi kayaknya belum ada tukang geber yang kidal ini ya. Saya yang pertama ada. kayaknya. Kemarin dapat juara 5 ya tuh. Juara 5? Joki Oh iya, keyboard kuat. tuh. Keyboard dia ya.